Halo, perkenalkan nama saya adalah Nicholas. Jadi saya akan mewakilkan kelompok kami untuk menjelaskan um, custom project kami, yaitu dashboard perspektif manajemen retail cafe. Nah, di sini kami ada membuat enam halaman, yaitu overview, customer segment, bundle intelligence, focus and profit, strategic explorer, dan AI analyst. Jadi pertama saya akan menjelaskan halaman overview terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan di sidebar ini ada filter untuk brands. Di sini kita bisa memilih brandsnya apa saja yang mau kita masukkan. Terus ada fokusnya itu ke profit atau revenue dan kita bisa mengubah antara member sama sama guest. Terus frekuensinya itu kita bisa mengubah jadi IDR atau bisa menjadi RM, Eko Ringgit Malaysia. Nah, di sini halaman overview itu adalah eh, untuk memberikan ringkasan kondisi bisnis secara menyeluruh serta rekomendasi strategis yang dihasilkan oleh sistem AI. Nah, pada bagian atas ini ada strategi recommendation untuk menampilkan rekomendasi utama berdasarkan hasil analisis data, pelanggan, performa produk, dan profitabilitas. Dan sistemku juga menampilkan estimasi peningkatan profit yang dapat diperoleh apabila rekomendasi tersebut dijalankan. Di bawahnya itu ada 4 KPI utama, yaitu total pelanggan, rata-rata keuntungan per transaksi, proyeksi profit dalam 90 hari ke depan, serta jumlah peluang cross-selling yang berhasil diidentifikasi. Di bawahnya itu ada customer segment mix. Jadi itu untuk menampilkan distribusi pelanggan berdasarkan segmen yang telah dihasilkan melalui proses segmentasi. Terus di sampingnya itu ada AI Action Center untuk merangkum rekomendasi prioritas, target segmen pelanggannya, promosi yang disarankan, serta estimasi dampak bisnis yang dapat dicapai. Nah, di sini ada apa 90 90 hari profit forecast. Itu visualisasi prediksi profit selama 90 hari ke depan berdasarkan skenario pertumbuhan yang berbeda. Di kanannya ada forecast summary untuk menyajikan ringkasan hasil prediksi termasuk skenario konservatif, skenario agresif, serta tingkat risiko yang diperkirakan. Di bawahnya ada top bundle rekomendasi. Itu menampilkan kombinasi produk dengan potensi cost yang tertinggi direkomendasikan oleh sistem. Terus ada menu profitability snapshot untuk memperlihatkan perbandingan profitabilitas setiap menu sehingga pengguna dapat identifikasi produk yang mana memberikan kontribusi keuntungan yang paling besar. Terus di bawah ada executive summary. Ini untuk menyajikan kesimpulan utama dari seluruh analisis beserta rekomendasi tindakan yang dapat diprioritaskan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Gitu. Terus kita lanjut ke halaman selanjutnya customer segment. Nah, di sini untuk em, menganalisis dan memahami karakteristik pelanggan berdasarkan tingkat loyalitas dan perilaku pembelian menggunakan metode segmentasi pelanggan. Di sini ada 4 KPI utama, yaitu total pelanggan, segmen terbesar, segmen dengan kontribusi pendapatan yang tertinggi, serta jumlah pelanggan yang berisiko tidak kembali bertransaksi. Terus di bawahnya aku ada segmen distribution. Jadi gunanya itu untuk menampilkan distribusi pelanggan ke dalam beberapa segmen seperti new occasional, um, hibernating, champion, dan at risk regular. Di kanannya aku ada sistem juga menampilkan sebuah KPI card juga. Ini adalah apa ya? Um, Suatu insight insight penting berupa segmen yang paling terbesar, peluang bisnis peluang bisnis yang terbesar yang dapat dimanfaatkan serta rekomendasi tindakan yang disarankan. Terus di bawahnya aku ada segmen profile, yaitu untuk gimana ya, pengguna aku dapat melihat detail profil dari setiap segmen pelanggan. Terus di bawahnya ada ULT profile comparison untuk menyajikan perbandingan karakteristik antar segmen dalam bentuk radar chart. Terus page selanjutnya adalah bundle intelligence page. Nah, ini digunakan untuk identifikasi kombinasi produk yang sering dibeli bersama serta mengevaluasi potensi keuntungan yang dapat diperoleh apabila kombinasi itu dijadikan promosi bundling. Nah,
Jadi pada bagian ini nih ada scalar. Scalar minimal projected success rate dan minimal cross sell potential. Nah, ini gunanya untuk apa? Yaitu sebagai filter untuk menyaring rekomendasi bundle. Nah, jadi yang kita akan mencoba memilih bundle-nya, salah satunya contohnya seperti Mocha Matcha Latte. Nah, di sini kan ada apa ya? Bagian bundle yang terpilih yaitu Mocha Matcha Latte. Jadi sistem ini akan menampilkan daftar, bukan menampilkan daftar, tapi ringkasan dampak bisnis dari bundle tersebut. Jadi di sini nih ada estimasi peningkatan profit dan periode 90 hari dan persentase uplift dibandingkan kondisi baseline. Di bawahnya tuh juga ada grafik profit forecast untuk yaitu visualisasi perbandingan proyeksi profit sebelum dan sesudah penerapan bundle. Nah, di bawah ini ada bundle performance indicator. Eko menampilkan tiga metrik utama yaitu popularity score, projected success rate, dan cross sell potential. Selanjutnya ada halaman forecast dan profit. Jadi ini gunanya untuk memantau proyeksi profit bisnis serta membandingkan performa antar cabang dalam periode 90 hari ke depan. Di bagian atasnya ada 4 kriteria utama. Yang pertama itu ada menampilkan total proyeksi profit selama 90 hari, rata-rata profit harian, cabang dengan performa terbaik, dan yang paling terendah. Terus ada grafik profit historical versus forecast. Jadi ini ada memperlihatkan perbandingan antara data profit historis dan hasil prediksi profit untuk periode berikutnya. Di kanannya ada sistem juga menyediakan beberapa insight penting seperti tren bisnis yang diproyeksikan, periode dengan performa yang tertinggi, potensi risiko yang diperhatikan, serta rekomendasi aksi untuk menjaga pertumbuhan profit. Di bawahnya ini ada branch level forecast. Jadi penggunaku dapat melihat proyeksi profit untuk setiap cabang yang dipilih. Nah, terus halaman selanjutnya ini ada strategi explorer page. Jadi ini gunanya untuk sebuah halaman simulator. Simulator strategi yang memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi berbagai skenario bisnis dan melihat dampaknya terhadap profit secara real time. Jadi di sini nih ada strategi lever. Ikut pengguna aku dapat menyesuaikan beberapa variabel seperti perubahan harga, tingkat persediaan, dan intensitas diskon. Terus di bawahnya ini ada skenario impact analysis. Itu menjanjikan ringkasan dampak dari skenario yang kita pilih tadi di atas ini, tiga ini. Terus di bawahnya ada cause and effect breakdown untuk memvisualisasikan kontribusi masing-masing faktor terhadap perubahan profit. Nah, ini ada price discount sensitivity matrix. Ini untuk menampilkan hubungan antara perubahan harga dan tingkat diskon terhadap profit yang diproyeksikan. Jadi kalau makin hijau berarti dia akan menguntungkan. Terus ada strategi insight itu untuk sistem itu akan menampilkan memberikan interpretasi otomatis terhadap hasil simulasi termasuk potensi risiko dan peluang yang muncul dari strategi yang kita pilih tadi. Terus halaman terakhir, ini adalah AI Business Analyst. Itu untuk apa ya? Ini adalah sebuah fitur conversational analytics. Jadi kita itu sebagai pengguna itu akan berinteraksi langsung dengan AI untuk mendapatkan rekomendasi dan insight bisnis berdasarkan data yang tersedia pada dashboard. Jadi pada bagian atas ini kita bisa memilih target segmennya itu mau apa, cabangnya itu mau apa, dan per hari itu mau weekday atau weekend. Tadi kita tuh juga menyediakan suatu pertanyaan cepat atau template gitu ya untuk dapat mempercepat proses analisis seperti rekomendasi voucher, rekomendasi bundling produk, dan insight utama dari datanya. Jadi saya tekan. Nah, ini kan kita muncul hasil analisis. Di sini kan dia mengambil target segmen itu champion,
cabangnya Damansara Saujana dan tipe harinya itu ada weekday. Nah, jadi di sini nih dia akan memberikan rekomendasi alasan di balik rekomendasi tersebut serta estimasi dampak terhadap bisnis dan berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum strategi dijalankan. Nah, tadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.